رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab yang telah ditulis dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu Bulughul Maram fi bayani al-ahkam. Nah, atau Bulughul Maram. Kita senantiasa membaca secara selang-seling antara Bulughul Maram dengan Matni Abi Syuja'. Tapi saya melihat apa salahnya bila mana kita membaca hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram ini yang berkaitan dengan hukum hakam, kita juga mengiringi dengan matan yang ada di Matni Abi Syuja'. 2 in 1, supaya mudah kita memahami fiqhul hadis. Ada namanya fiqhul hadis. Naam, bagaimana kami ini memahami hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Haditsin Nabawi. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita sudah berada pada hadis nombor 52. Hadis nombor 51 nampaknya. Saya tak tengok tadi ni. Subhanallah. Nah, kita belum tua lagi, tak tengok sudah. Subhanallah. Nah, subhanallah. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdadin, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada adanya kalau berwuduk dia menggunakan takaran apa yang dikatakan al-mud. Al-mud di sini 750 mililiter. 750 mililiter. Bolehlah satu timba yang itu 1 liter tu ya. Tapi kita sekarang kadang pakai 1 drum. Waduh, 1 drum. Ya kan?
terutama yang wudu yang otomatis punya, letakkan tangan mulai sinar X toh, turun terus. Kita bisa sabu-sabu dia turun terus. Jadi saya perkirakan mungkin satu drum itu padahal boleh 100 orang yang wudu. Ini kita satu drum. Sedangkan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Orang yang mubazzir ini adalah saudara para syaitan, dan syaitan itu enggan tunduk kepada Tuhannya, maksudnya kafir ya. Kita sudah jelaskan dalam banyak majlis bahwa ada beberapa kata-kata di dalam Al-Quran, dalam hadis, bila mana disebutkan itu menunjukkan dosa besar. Allah melarang sesuatu kemudian dia mengiringi dengan kata-kata ini, seperti laknat, syaitan, ya kan, jahannam, menunjukkan adalah dosa besar. Nah, limpah saja sedikit air sudah sangat berbahaya. Nah, bagaimana orang yang menggunakan satu drum, nah, dibuka paip kencang-kencang, sementara tidak diaduk, sangat bahaya. Masalahnya semua orang mengatakan nafsi nafsi. Kenapa saya nak campur tangan dengan urusan orang lain? Di dalam Islam tak ada namanya egois. Mesti kita sampaikan dengan uslub yang bagus bahwa ini adalah haram dan boleh menjadi dosa besar. Mesti ditegur, sebab kami nanti akan kena. Nah, kami nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tidak tegur? Nah, jadi mesti berikan teguran. Nah, kalau tengok ustaz pun menggunakan air lebih daripada kadar yang telah ditentukan, ya teriak dari jauh. Ini serbang saja, tak pandai berwudu, ya kan? Teriakin. Kalau tak mau dengar, kan? Kalau dengar, selalu dengan kata-kata yang baik, kan? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi saya senang kalau seandainya saya tak mau dengar, lempar batu saja. Sebab api neraka lebih kuat lagi daripada batu yang ada di dunia ini. Nah, jadi dia punya wudu itu al-mud 750 ml. Nah, subhanallah, diukur semua. Hebatnya sahabat ni, Allah Akbar. 750 ml. Bolehlah ada yang biasanya dipakai orang kendi. Biasanya orang Arab tu pakai kendi tu daripada apa namanya al-fakhar, yang kendi batu tu yang cantik tu. Biasanya di Mesir kita pakai tu. Kalau di Indo biasanya disiapkan kita di rumah tu pouch, pouch khas untuk wuduk saja. Nah, jadi memang itu ukurannya tu. Jadi sedikit-sedikit boleh gunakan. Tak banyak mana. Tak banyak mana. Nah, cantik tu. Artinya berkat kehidupan kita ni. Kerana dikatakan dalam riwayat lain, meskipun kita berwuduk di laut atau di sungai, tak boleh juga menggunakan kadar air yang lebih. Mubazir. Kita ambil saja yang, ya kan? Nah, hatta pun kita di laut. Nah, sebab kita disuruh untuk menjaga keseimbangan di dalam kehidupan kita ini, yaitu pas-pas, ini kan. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu kurang. Wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdadin. Naam, dia kadang berwuduk dengan as-sa' ini ukuran, dia punya ukuran katanya 480 misqalan. Bolehlah semuanya ila 5 amdad, sama dengan 3 liter sini. Saya sudah ambil kesimpulan dengan rujukan yang lain, 3 literat, 3 liter. Tapi kita kemungkinan yang orang baru tak tengok liter. Kalau kita dulu di Indo semuanya liter saja, liter. 3 liter, 3 liter. Naam. Sallallahu alaihi Rasulullah.
3 liter saja. 3 liter Rasulullah SAW mandi. Cukup tuan. Allah. Tapi setelah dibersihkan benda-benda yang perlu dibersihkan, ya kan? Jangan sampai was-was, ya kan? Itu kan adanya. Ya, sebelum mandi itu bersihkan yang perlu dibersihkan. Nah, supaya tidak was-was. Nah, salah seliterat. Tapi kalau kita ini serasa kita mandi 1 drum, itu paling kurang 1 drum tu. Dan kencangnya pipe lagi, ya kan? Allah. Nah, yang masukkan di telinga lama-lama, ya kan? Berapa drum kira-kira tu? Kalau dikatakan khairul umuri awsatuha, perkara yang paling baik ini di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sederhana. Ini dianggap sederhana. Segala apa yang telah yang dilakukan Rasulullah SAW semuanya adalah sederhana. Nah, dengan sifat kesederhanaan inilah maka orang-orang tertarik masuk Islam, barak masuk Islam karena kesederhanaan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan karena adanya Rasulullah SAW aksi dia lebih daripada yang telah ditentukan. Jadi orang putih mengkaji Rasulullah SAW, melihat tindak tanduknya adalah semuanya sederhana, semuanya sederhana, maka mereka masuk Islam. Bukan karena adanya Rasulullah SAW berlebih-lebihan di dalam kehidupan. Ini sebenarnya dia nak mengukur, nak mengajar kita, mendidik kita bagaimana kita ini pandai mengukur segala sesuatu. Sampai disebutkan di sini 480 3 liter yakni misqalan. Dia punya misqal itu adalah dia punya takaran di waktu itu, jadi 3 liter yakni. Kalau berwudu 750 mililiter. Masya Allah, hebat tu. Hebat Islam ni. Nah, itulah kata Syed Qutb, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima segala apa yang datang daripada Allah secara keseluruhan, kita punya keislaman kita tak sempurna. Mesti siap menerima belaka. Nah, untuk menerima Islam secara keseluruhan mesti belajar, mesti mengkaji Islam ini. Kita saling membaca, saling mendengar, sama-sama bincang, barulah boleh. Nah, kalau tidak saya rasa berat. Hadis 51 alhamdulillah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Berarti hadis sahih, tak perlu dipertikaikan. Naam, tak perlu dipertikaikan. Naam. Hadis 52 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyati, yang tertulis di sini. Saya rasa ini salah cetak. Illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu. Nanti kata datang terjemahannya. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa aidan yuqra wa Tirmidzi wa zada al-Imam Tirmidzi qala, dan dia yang diriwayatkan daripada Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah, cantik sungguh. Ma minkum min ahadin, tiada seseorang daripada kamu, terlihat dia, tidak ada daripada kamu sama sekali seseorang, tak boleh dipaham, ya kan? Atau ngaco dia punya bahasanya. Tidak ada sama sekali seseorang daripada kamu yang berwudu
lalu dia menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah berwudu dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah wahdahu sendirinya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Akidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan pesuruhnya Allah. Kalau mengatakan zikir ini yang merupakan asal usul akidah, ini dianggap asal usul akidah syahadat. Apa dia punya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala? Illa futihat lahu, melainkan dibukakan baginya, maksudnya otomatik, tak perlu diragukan. Ini uslub bahasa Arab ni. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu, dibukakan baginya pintu surga yang 8. Surga punya pintu 8. Dia 7 tingkat, tapi punya pintu 8. Makanya kita baca as-samaniyatu, bukan as-samaniyati. Kalau as-samaniyati berarti kembali kepada surga, ya kan? Kalau seandainya as-samaniyah maka dibaca abwabul jannati. Di antara orang yang akan masuk surga melalui 8 pintu ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah. Siapa lagi? Orang-orang yang senantiasa menjaga zikir waktu berwudu. Allah, ini dia ni. 8 itu satu pintu sudah cukup, ya kan? Ini 8. Allah. Kalau orang masuk pintu istana belakang dan depan sudah bangga, ya kan? Dia boleh masuk istana tu depan belakang dia boleh masuk, ya kan? Ini 8. Allahu akbar. Pilih mana suka. Allahu akbar. Dan pintunya luar biasa, ya kan? Dunia ini walaupun bagaimana istana hebatnya, White House masalan, tak ada guna, ya kan? Hebat lagi di surga. Dunia la tusawi janaha ba'udah, kata Rasulullah. Dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat, sayapnya nyamuk pun lebih hebat, ya kan? Jadi tidak ada istana di dunia ini yang sama dengan istana di surga nanti. Allah. Setiap orang kalau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala punya istana, tak perlu maintenance, perlu pikirkan air dia, listrik dia, ya kan? Siapa khidmat dia, malaikat khidmat kita. Allahu akbar. Kita sekarang ni punya rumah besar 3 tingkat sudah pusing. Bila mana kita punya gaji cukup-cukup, ya kan? Ada pengeluaran sudah pusing kita. Macam mana nak tangani? Orang yang khidmat kita ni amal berapa orang, ya kan? Boleh ceret-beret kita kan? Matilah kita ni nak pinjam ini, tak ada. Tak perlu dipikirkan. Allah jaga belakang maintenance dia. Masya-Allah. Di bawahnya susu. Sungai daripada susu. Allah akbar. Arak yang tak memabukkan. Madu lagi. Allah akbar. Air tawar yang sedap. Masya-Allah. Masya-Allah. Air tawar yang sedap, yang mana kalau orang minum super power. Kita sekarang ni, ya, kajian sains terakhir ni saya dengar dari seorang profesor dalam bidang sains, Ustaz Dr. Qayyali. Dia bilang mengikut kajian dia dalam ijaz ilmi, air yang datang kepada kita ini sampai ke rumah, keluar saja daripada pipe dianggap air mati. Sebab dia punya energi dihancurkan oleh tekanan, ya kan? Jadi kita minum air mati, makanya kita tak sehat, ya kan? Dicampur lagi bahan-bahan kimia supaya bertahan, ya kan? Dan boleh kita sebutkan seperti air Zam-Zam. Wallahi semua penipuan. Tapi katanya boleh mengembalikan dengan kendi yang disebutkan di negara Arab al-fakhar, yang daripada batu tu, tanah liat tu kan? Masukkan itu sementara di pipe, akan kembali semula dia punya energi. Sebab kita dari sana kan, masya-Allah. Ijaz ilmi. Kita kembali bila mana kita berzikir
Membaca zikir ini usahakan hafal zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Dia pilih mana suka. Allahu akbar. Naam. Siapa yang sambut itu para malaikat. Naam. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi dia menambah sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan boleh juga kita tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang senantiasa bertaubat kepadamu dan senantiasa menjadi orang yang suci, mutatahhir, tahur. Nah, dua-dua ini at-taubah wa tuhur merupakan unsur kebahagiaan dalam Islam. Seperti yang katakan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai. Ingat tuh kata-kata cinta di dalam Al-Quran dan di dalam hadis merupakan maqam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengikut konsep Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ada kata-kata yuhibbu, maka jangan tinggalkan, karena kita mau supaya Allah mencintai kita dan meletakkan kita punya derajat yang paling tinggi. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mensucikan diri. Tentunya mensucikan bukan saja wudu atau mandi, tetapi juga hati kita ini perlu disucikan. Jadi kalau kita sudah berwudu dan mengucapkan doa ini, maka insya-Allah kita akan suci dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia katakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya itu Sayyidina Bilal, Rasulullah SAW sampai heran, kenapa aku tengok waktu saya masuk syurga kamu ada punya gerak, kamu yang sendal tuh macam mana tuh, seakan-akan mendahului Rasulullah SAW masuk syurga. Kata, ya Rasulullah, saya kalau habis wudu saya wudu lagi. Allah, dia tajdid wudunya terus, kemudian sembahyang 2 rakaat tuh lebih dari itu. Itu rahasianya tuh. Jadi kita ini mesti menjaga wudu kita ini, dan tidak ada orang yang menjaga wudu ini melainkan dia orang yang beriman. Nah, dan kita di dalam hadis yang lain ditekankan supaya senantiasa memperbaharui wudu. Siapa tahu kita meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya beriman. Allah, saya punya bulu-bulu. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berwudu, beriman, mati syahid. Allahu Akbar. Allah, ya salam. Mudah-mudahan impian yang tinggi, tapi insyaallah mudahan Allah mengabulkan ya Rabb. Kita di Asia yang diajarkan oleh tok-tok guru kita dari dulu dah. Saya rasa di Brunei juga begitu, di mana-mana. Sesudah kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, kita baca lagi, tambah lagi, wa ja'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku ya Allah daripada hambamu yang saleh. Itu tidak ada dalam hadis. Makanya sebagian salafiyah modern ini dia mengatakan ini bid'ah. Ini bukan bid'ah. Kalau bid'ah pun bid'ah hasanah. Selama kita mengatakan itu bukan daripada Rasulullah, tambahan daripada saya merupakan tambahan yang baik, iya kan? Maka dia dibolehkan. Sebab ada beberapa tempat kita digalakkan untuk berdoa, di antaranya sesudah berwudu, sesudah azan, sesudah qamat, ya kan? Waktu kita di Mekah, di Ka'bah, banyak tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu. As-sulusul lail al-akhir, seperti 2/3 malam yang terakhir itu. As-sulusul akhir, sepertiga yang terakhir, ya kan? Kita disuruh berdoa situ, insyaallah diterima. Dan sebenarnya penambahan ini bukan itu saja, kita boleh tambah apa saja lagi, apa saja.
Sesudah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mudzahirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni minal faizin aminin, sebagaimana yang terdapat dalam bidayatul hidayah. Nah, asy-syakirin as-sabirin asy-syakirin, ya kan? Wa afidh alaina min rahmatik wa zawijna hurul ain, ya kan? Kawinkanlah saya dengan bidadari. Siapa yang tak mau? Ya kan? Kita semua. Wafiq auladi wa auladul muslimin usul Islam wal muslimin. Siapa yang mengatakan bid'ah? Tak ada. Selama kita ini menambah, kita tak mengatakan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah mengajarkan kita dan menggalakkan kita supaya berwudu pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat yang tertentu. Berarti dorongan ini kita diberikan peluang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa mengikut kita punya keadaan, ya kan? Saya dalam keadaan anak saya nak periksa, saya sudah berwudu, anak saya adalah sebahagian daripada saya. Kita kalau anak kita nak periksa, tentunya kita tak boleh tidur, kita berdoalah, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mudzahirin waj'alni min ibadikas salihin najji abna'ana ibni fil imtihan. Tak faham bahasa Arab, luluskan aku ya Allah, ya Allah dalam peperiksaan, berikan dia nombor 1, ya kan? Kalau ada lagi dari itu, kita minta lagi, kita minta yang paling tinggi. Idza sa'alta fas'al al-firdaus al-a'la, kata Rasulullah SAW. Kalau minta yang paling tinggi, firdaus, bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi karena aku orang yang paling bagus, orang yang paling taat ya Allah, berjuang di jalanmu ya Allah, sebutkan belaka yang cantik-cantik, ya kan? Kita dalam hal ini tak boleh mengatakan bid'ah. Makanya itu ulama kata ad-du'a laysa mabniyan ala at-tauqifi. Doa itu tidak dibina atas tauqif, maksudnya mesti datang daripada Rasulullah, begitu bentuknya. Wa innama ala at-taufiqi. Memang kita cintai doa-doa yang datang daripada Allah dan Rasulnya, tetapi kadang kita tak menemukan doa yang sesuai dengan situasi kita pada waktu-waktu dan tempat yang tertentu. Ya kan? Di dalam perkawinan kita nak sebutkan, kita cari-cari dalam hadis dalam perkawinan, ya kan? Macam mana nak cari ni? Tidak ada doanya tu. Tentulah kita akan menulis doa dari kita sendiri. Yang penting syarat-syaratnya ada, kita mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, selawat pertamanya alhamdulillah, kemudian selawat, kemudian akhirnya juga selawat. InsyaAllah diterima, ya kan? Saya katakan ad-du'a mu'allaqun bainas sama'i wal ard ma lam yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu akan tergantung antara langit dan bumi selama kita tak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bid'ah ya. Yang mengatakan bid'ah itu saya rasa dia tidak memahami nas Al-Quran dan hadis. Biasanya orang tak belajar usul fikih, tak lulus dalam pemeriksaan. Karena kita mengatakan ini bukan kita tak mengatakan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih cantik lagi yang datang daripada Al-Imam Ghazali. Saya bacakan daripada Bidayatul Hidayah, lembaran 40, Bidayatul Hidayah. Apa kata Imam Ghazali? Dia bilang faida faraqta minal wudu'i, bila audah selesai daripada berwudu, farfa basarak ila sama, maka angkatlah wajahmu ke langit. Tapi kita dalam rumah, ya kan? Biasanya makanya orang berwudu di mana? Di luar, ya kan? Apa salahnya kalau nak ikut? Sebab langit ini kita nak tengok terus, ya kan? Saja ini kita sebutkan, artinya mungkin faedahnya luar biasa. Sebab Rasulullah kalau nak sembahyang tahajud, bangun tu dia baca, setelah baca-baca dia sebelum berwudu dia tengok langit. Tentunya rumahnya kecil, keluar tengok langit, kemudian dia baca doa-doa, terutama akhir beberapa ayat daripada surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir as-surah. Panjang ceritanya tu. Jadi kita angkat kita punya wajah kita ke langit. Wa qul, dan katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sama tadi tu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma bihamdik. Itu warid juga pada
pada zikir-zikir yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin al-faizin. Panjangnya ni kan, al-aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Allahu akbar. Apa kata Imam Ghazali? Tentunya dia punya data yang luar biasa. Dan dia katakan ada beberapa zikir lagi waktu kita awal berwudu, kita baca semua itu, dan dia katakan summa qala, kalau seandainya dia mengatakan setelah habis wudu, summa qala faman qara hadhihi ad-da'awat, barang siapa yang membaca doa-doa ini fi wudu'ihi, dalam wudunya, kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi, maka dosa-dosa dia keluar daripada anggota-anggota wudu dia, ya kan? Allah. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin, dan dia akan dicop pada wudu dia tu, ya kan, dengan cop daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Wa rufi'a tahta al-'arsy, dan diangkat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling hebat Allah. Falam yazal yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktab lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah, dan dia senantiasa masih dianggap dia bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pahala wudu dia tu sampai hari kiamat. Itu pentingnya menjaga zikir-zikir Allah. Silahul mu'min. Nah, Allahu akbar, masya-Allah. Imam Ghazali, semua apa yang ditulis itu kalau kita baca, hati sejuk, menunjukkan dia ikhlas, apa yang dikatakan itu betul. Masya Allah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi insya Allah mulai hari malam ini kita balik rumah, kita masuk bilik air, kita wudu, praktikkan ni. Sudah wudu tu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu dalam nas. Dan dalam buku lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanak Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh juga ditambah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh juga tadi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, kan? Boleh juga tambah doa-doa yang lain. Dan jadikanlah aku ya Allah khalifah engkau ya Allah di dunia ini, dan orang yang paling dicintai di sisimu ya Allah. Tak ada masalah, orang yang paling dicintai kita minta, kan? Siapa yang ajar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan macam mana saya punya sembahyang hanya, dah minta saja. Kemungkinan waktu kita berdoa itu adalah waktu Allah nak menerima doa kita, sehingga Allah menjadikan kita wali. Namanya jazbah. Inda haula'i as-salaf sufiyah, jazbah, terus Allah tarik kita. Oh, orang terpilih. Masya Allah, orang terpilih. Pada waktu itu kita akan melihat dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Kalau kita sudah melihat dunia ini kecil, alhamdulillah, cukup. Cukup. Makan nasi dengan air cukup. Tak usah kasih lauk pauk. Ini tuan panggil saya namakan nasi al-mahdali. Itu saya ustaz punya tu di Mesir tu. Kerana nak beli kitab banyak, ni beli nanti daging ni tak payah. Nasi dengan air cukup. Kita nak beli kitab. Kita nak beli kitab. Kerana kita akan memulai, tuan-tuan puan-puan, pada pelajaran akan datang, babul mashi alal khuffaini. Bagaimana kita ini menyapu atas al-khuffaini. Al-khuffaini kalau kita ke Saudi tengok di Mekah, di Madinah adalah tu. Dia macam stocking yang daripada kulit, atau al-jawrab
stok kan, iya kan? Macam mana nak menyapu? Syarat-syarat dia. Stok yang boleh dipakai itu, ya. Kita praktekkan sikit. Insya-Allah. Pada pelajaran akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita. Subhanakallah bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. Allahumma a'tina afdala mimma tu'ti 'ibadaka as-salihin wa amitna ala dinika syuhada wa anta radin anna wa anzil al-barakat was-sakanat wan-nafahat ala al-hadirin wal-hadirat ya arhamar rahimin waghfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li sa'iri jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatin minka ya arhamar rahimin wa fiq auladana wa auladal muslimin وانصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واحفظ هذا البلد هذه البلدة الطيبة negara Brunei Darussalam وسلطانها ووزراءه وسائر بلاد الإسلام وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.